Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma Ayu Sukmaning Tias, NIM 222211111030 dari program studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Jember akan mempresentasikan hasil review kuliah tamu peluang usaha di industri kosmetik. Kosmetik. Istilah kosmetik berasal dari bahasa Yunani yaitu kosmetikos yang berarti keahlian dalam menghias. Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 23 Tahun 2019, kosmetik merupakan bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Pada Peraturan Kepala BPOM Nomor 23 Tahun 2019, bahan yang digunakan dalam kosmetik harus aman, bermanfaat, dan bermutu. Persyaratan keamanan dan kemanfaatan kosmetik dibuktikan dengan hasil uji laboratorium dan atau referensi ilmiah. Bahan yang diizinkan dalam kosmetik digunakan dengan pembatasan dan persyaratan penggunaan. Bahan yang tidak diizinkan dalam kosmetik antara lain pewarna tekstil, raksa, dan asam retinoat. Perizinan kosmetik dapat dilakukan di Notifkos dengan melakukan pendaftaran, verifikasi, dan juga login. Pelaksanaan layanan publik notifikasi kosmetik dapat dilakukan di Gedung Athena lantai 5 BPOM RI dengan jam layanan pukul 8.30 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Pada layanan tersebut terdapat 4 loket, yaitu loket A, loket B, loket C, dan loket D. Untuk loket A dilakukan untuk verifikasi badan usaha, loket B untuk update badan usaha atau bahan baku, loket C untuk tambahan data, loket D untuk konsultasi duty manager. Selain itu, kita juga bisa melakukan konsultasi dengan koordinator atau subkoordinator dan juga konsultasi IT. Untuk ketentuan layanan, pendaftaran antrian dapat dilakukan 1 minggu sebelum jadwal loket. Kemudian pelaku usaha harus datang sesuai dengan jadwal perjanjian dan antri sesuai giliran. Kemudian untuk dokumen kelengkapan badan usaha bisa dikirimkan melalui email H-1 jadwal loket sesuai dengan ketentuan. Kemudian dokumen kelengkapan badan usaha yang ditindaklanjuti adalah dokumen yang telah diverifikasi sesuai jadwal layanan loket. Kemudian perusahaan hadir paling lambat 30 menit sebelum waktu layanan berakhir. Khusus layanan tatap muka, status kesehatan menyesuaikan dengan persyaratan loket BPOM dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kemudian, pada saat konsultasi harus menjelaskan permasalahannya dengan jelas. Untuk konsultasi duty manager, merupakan konsultasi yang bersifat umum terkait proses notifikasi kosmetik. Tidak termasuk follow-up status produk atau bahan usaha, verifikasi badan usaha, update data administrasi, dan konfirmasi produk. Waktu konsultasi maksimal 15 menit. Kemudian untuk layanan online melalui Zoom, perusahaan harus memasuki link Zoom sesuai dengan jadwal dan urut antrian pelayanan loket. Kemudian jenis produk kosmetik, sediaan kosmetik. Yang pertama massa padat seperti sabun mandi padat. Kemudian serbuk seperti bedak tabur. Kemudian sediaan setengah padat dapat berupa pomade. Kemudian krim dapat berupa krim wajah ataupun pelembab. Kemudian gel. Selanjutnya pasta seperti pasta gigi. Kemudian sediaan cair. Selanjutnya sediaan cairan kental seperti sabun mandi cair. Kemudian sediaan suspensi, selanjutnya sediaan aerosol seperti hairspray. Berdasarkan Permenkes RI, jenis produk kosmetik dibedakan menjadi beberapa preparat. Yang pertama preparat bayi seperti sabun mandi bayi, sampo bayi, bedak bayi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu preparat mandi, kemudian preparat makeup mata seperti eyeshadow, eyeliner, dan lain-lain.
Selanjutnya, preparat wangi-wangian. Kemudian preparat rambut seperti shampoo, conditioner, hair tonic, hair oil, dan lain-lain. Kemudian preparat pewarna rambut. Kemudian preparat make up selain make up mata seperti blush on, lipstick, dan lain-lain. Kemudian preparat kebersihan mulut. Selanjutnya preparat kebersihan badan, preparat kuku, preparat perawatan kulit, preparat cukur, dan juga sunscreen. Kemudian market review pada tahun 2023. Kebanyakan konsumen menginginkan suatu produk kosmetik dengan budget friendly, kemudian yang long lasting ataupun tahan lama dan juga multifungsi, kemudian memiliki kualitas dan efisien. Kemudian untuk yang trending pada saat ini yaitu kosmetik ataupun skincare yang bertujuan untuk barrier repair atau mengembalikan fungsi dari barrier, kemudian hybrid sun care, kemudian skin microbiome, kemudian mental health booster, dan zero skin. Berikut merupakan contoh skincare yang mengandung high concentrate vitamin, contohnya vitamin C 23%, vitamin B5 10%, vitamin C 30%, vitamin C 25%, vitamin B 10%. Kemudian contoh dari skincare repairing konsep, contohnya yaitu kolagen, hyaluronic acid, TK, cica. Kemudian untuk skincare microbiome konsep atau yang mengandung mikroba, contohnya Lactobacillus ferment-Lysat, kemudian prebiotik dan prebiotik. Kosmetik aman. Bagaimana cara memilih kosmetik yang aman? Yang pertama, melakukan pembelian produk di tempat yang resmi seperti di swalayan, kemudian di distributor resmi. Kemudian melakukan cek-klik pada produk. Cek-klik ini dilakukan pengecekan kemasan, pengecekan label, pengecekan nomor izin edar, pengecekan kadaluarsa. Kemudian melakukan konfirmasi NIE atau nomor izin edar melalui aplikasi BPOM Mobile. Konfirmasi ini dilakukan bertujuan untuk apakah nomor izin edarnya telah sesuai dengan deskripsi pada produk. Kemudian jaminan mutu kosmetik telah memenuhi standar halal MUI, kemudian telah lolos uji BPOM, kemudian telah memenuhi persyaratan CPKB dan juga ISO. Selanjutnya, prospek kerja di industri kosmetik. Yang pertama, sebagai marketing dan sales. Yang kedua, sebagai R&D atau Research and Development. Yang ketiga, di bidang produksi. Yang keempat, di bidang QA dan QC. Yang kelima, di bidang warehouse dan logistik. Kemudian, peluang usaha beauty planner. Yang pertama, product development request. Jadi kita bisa memilih bahan aktif produk kita seperti apa, kemudian untuk bentuk sediaan yang kita inginkan itu seperti apa. Kemudian yang kedua, sample making process, review and correction. Dilakukan pembuatan sampling, kemudian dilakukan review, dan dilakukan juga koreksi. Apabila produk sampel telah sesuai dengan yang kita inginkan, maka dilanjutkan dengan product registration to BPOM NHG. Maka dilanjutkan dengan registrasi produk ke BPOM dan HG. Kemudian production proses, kemudian dilakukan proses produksi dalam skala yang lebih besar. Dan yang terakhir, product delivery. Produk yang telah dibuat siap untuk dipasarkan. Terima kasih, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan.